Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan sedikit membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama yaitu Jovan, Mila, Elis, dan Zia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Kemajuan iptek di satu negara adalah awal sebuah kesempatan untuk sebuah negara agar bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat di negara itu. Nah, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI memberikan dampak positif di berbagai aspek kehidupan, seperti halnya di aspek politik. Yang pertama, adanya nilai keterbukaan. 2. Dapat mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Meningkatnya partisipasi politik rakyat. 4. Meningkatkan kualitas diri dengan kreativitas. Dan 5. Tercipta pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang kedua dalam aspek ekonomi. 1. Meningkatnya investasi asing. 2. Terbukanya pasar internasional. 3. Mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Berikutnya dalam aspek sosial budaya. Munculnya internet, alat-alat komunikasi yang semakin canggih, dan mempermudah memperoleh informasi dan ilmu. Aspek yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menguatnya supremasi hukum. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undang. 3. Menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum. 4. Menguatnya supremasi sipil. Ada juga dampak negatif dari pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, seperti halnya di aspek politik, yaitu yang pertama, adanya pengaruh untuk berpaling dari ideologi Pancasila. 2. Terganggunya stabilitas politik nasional. 3. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Seperti contoh berikut yaitu peristiwa radikalisme dan peristiwa terorisme. Dampak negatifnya dalam aspek ekonomi yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. 2. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat persaingan bebas. Dan 3. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang disubsidikan semakin berkurang. Sekarang dalam aspek sosial budaya. Dampak negatifnya yang pertama, bersifat individualisme, gaya hidup konsumtif dan bersifat hedonisme, muncul gejala westernisasi dan memudarkannya semangat gotong royong. Dampak negatif yang terakhir adalah dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Timbulnya tindakan anarkis dan peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Oke, yang akan kita bahas berikutnya adalah cara menyikapinya. Tanggung jawab dalam mengembangkan iptek. Di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NKRI 1945. Dunia berasal dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan. Mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakai manusia. Yang kita akan bahas berikutnya adalah sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Bukan menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan atau menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Tetapi dalam bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal yang positif saja dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal yang negatif. Yang berikutnya adalah sikap selektif di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dan arena politik.
Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Dan selanjutnya adalah sikap selektif di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya bersaing. Yang ketiga, perhatikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dan yang akan kita bahas terakhir adalah sikap selektif di bidang sosial budaya. Yang pertama, terbukanya terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, last but not least, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.